I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Galuh Ciamis. Pada video kali ini, kami bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah metode pemberdayaan masyarakat di Desa Budiharja, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Nah Pak, kami dari Universitas Galuh, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, izin mohon waktunya untuk mewawancari Bapak. Ya, Nah yang pertama mungkin bisa Bapak jelaskan nggak tentang profil kelompok tani dari Bapak? kalau kelompok tani kami di sini, saya kebetulan ketua kelompok tani Jaya 3 ya, yang berlokasi di Dusun Cikirai, RT 18 RW 05, ini, Desa Budiharja ini, dan kebetulan anggota ada sekitar 100 orang lebih, dan luas hamparan hampir 30 hektaran. Kalau awal berdirinya Pak dari tahun berapa ya? Awal berdirinya tahun 2006. Nah kalau di kelompok tani Bapak sendiri ada di bidang apa aja nih? Ada di bidang tanaman pangannya seperti padi, terus hortikultur juga ada, terus di perikanan juga ada, juga RPL, rumah pangan lestari ya. Nah untuk keuangan sendiri Pak, bisa tahu dari mana saja kira-kira? Kalau keuangan terus terang kami emang tidak terlalu mengedepankan itu ya, jadi paling ada iuran-iuran atau tabungan dari anggota. Nah Pak, kira-kira apa nih kayak komoditi apa yang unggul yang ada di kelompok tani Bapak sendiri? Komoditas unggulan kami emang padi. Padi berarti ya? Padi. Nah kenapa Bapak memilih komoditas tersebut? Komoditas padi itu kan pertama itu di sini dari dulu itu petani di sini terus terang petani padi semua. Jadi walaupun ada yang mencoba ke komoditas lain seperti hortikultura itu cuma beberapa orang lah gitu ya, jadi nggak nyampe 1 hektaran gitu yang dari sekian puluh hektar itu. Jadi kami mencoba untuk memberikan teknologi terbarukan di bidang pertanian gitu, di bidang tanaman padi gitu. Buat potensi lahan pertanian di sini gimana Pak kira-kira? Potensi lahan pertanian di sini alhamdulillah jadi tidak tergerus oleh pembangunan atau fungsi lahan, nggak ada alhamdulillah. Kalau luasnya sendiri kira-kira gimana Pak? Luas apa ya? Yang
kira-kira padi tadi? Iya, ya sekitar ya paling 29 hektaran gitu yang di komoditas padi itu. Ya mungkin kalau ke hortikultura itu ya kurang lebih lah 1 hektar lah ada. 1 gitu, hektar. ya. Kalau jumlah keseluruhan nih sama tanaman bidang lainnya? Tanaman bidang lain kalau dengan perikanan dan dengan KRPL itu cukup luas juga sih. Ya, kita nggak bisa soalnya kalau KRPL kebetulan ibu PKK sih yang pegang. Iya, iya. Gitu. Nah Pak, untuk lahan sendiri itu tuh kepunyaan sendiri atau ada yang lahan sewa atau gimana tuh? Kebanyakan di sini lahannya lahan punya orang gitu, jadi sewa. Sewa. Gitu. Pak, sebagian besar lahan-lahan di sini nih selain padi yang paling unggul apalagi kira-kira? Ke tanaman hortikultura, juga perikanan. Perikanan. Iya, perikanan. Kalau yang tanamin padi itu kisaran berapa persen Pak dari keseluruhan? Keseluruhan dari kelompok kami itu ya hampir 99%, 95% lah gitu. Bisa Bapak sebutkan Pak kendala fisik atau kimia lahan terutama untuk pengembangan tanaman padi yang sering dihadapi, contohnya seperti apa gitu Pak? Emang ya kalau di sini kemarin adalah 3 bulan ke belakang mungkin sudah diadakan uji tanah sawah di sini. Ya mungkin pH-nya itu udah agak asam gitu ya, jadi enggak terlalu baik. Jadi diperlukan penambahan seperti organik dan dolomit gitu. Jadi kalau itu juga kalau di daerah yang tak ada hujannya gitu. Iya. Kalau di daerah yang enggak ada hujannya kan, ini kelompok kami itu hampir 50% itu daerah itu tak ada hujan. Gitu. Untuk kendala dalam pengembangan pertanian khususnya di padi apa saja Pak? Mungkin kalau kendalanya itu di alat sintan, alat mesin pertanian, juga tenaga kerja juga sekarang makin berkurang. Terus ini apa, tidak adanya regenerasi itu mungkin juga jadi kendala gitu. Untuk penggunaan teknologi pola tanam sudah menggunakan apa di sini Pak? Kalau pola tanam itu sebagian ya, ada yang pakai jajar legowo gitu, sebagian itu cuma nggak nyampe 20% lah yang pakai tanam jajar legowo itu. Ada yang 12, ada yang 14, 13 gitu. Itu paling 20%-an lah yang menggunakan teknologi itu. Untuk program pelatihan yang pernah diikuti di kelompok tani apa saja Pak? Pelatihan SL PHT, SL, terus banyak pelatihan itu. Jadi nggak terpaku sama satu program sih. Jadi kalau kita meminta kepada dinas atau ke BPP gitu, kapan kita mau mengadakan pelatihan atau sekolah lapang, itu mereka siap-siap saja gitu. Jadi nggak misalnya gini, ada program nih harus ada SL, enggak. Jadi asal kita siap, petani siap, oke gitu.
program kerja kelompok tani, apakah sering ada pertemuan gitu Pak? Kalau pertemuan terus terang jarang sih dilakukan. Ya, cuma paling segelintir orang lah. Jadi kalau tadi disebutkan dari hampir 100 orang anggota itu, paling yang bisa mengikuti pertemuan-pertemuan itu dikarenakan jaraknya itu jarak lokasi dengan sawah, dengan lahan, dengan tempat pertemuan itu terlalu jauh. Mungkin ya paling ya dari sekitar 100-an, kurang lebih 100-an itu paling cuma 30-35 orang yang bisa mengikutinya itu. Itu juga paling kalau mau ada musim tanam baru. Itu termasuk yang aktif semua ya? Ya itu mungkin kalau istilah Sundanya itu serahnya petani gitu. Bapak sebelumnya udah tahu aplikasi TikTok? Baru dengar aja. Oke, di sini aplikasi TikTok itu bisa diunduh ya Pak di Play Store. Bapak tinggal ketik Play Store, terus Bapak tinggal ketik TikTok, nanti juga bakal muncul, terus Bapak install. Nah, untuk selanjutnya itu Bapak tinggal masuk ya Pak ya. Tinggal masuk ke TikTok, terus nanti di TikTok juga bakal diarahin Pak cara untuk Bapak bisa masuk pakai akun atau pakai nomor telepon gitu ya. Misalkan kita masuk pakai akun nih Pak ya. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke email kita, terus tinggal oke, nanti udah masuk kayak gini ya Pak ya. Untuk nge-upload video ya Bapak bisa video dulu gitu ya. Misalkan padi apa, jadi Bapak tinggal video padi gitu. Dipotong-potong, nanti disatuin di aplikasi ini Pak. Misalkan Bapak ngambil 4 gambar nih ya Pak, Bapak tinggal klik 1, 2, 3, 4, terus Bapak pencet berikutnya. Kemudian di sini Bapak bisa masukin filter-filter yang disediain sama TikTok ya Pak ya, agar lebih menarik gitu. Nah setelah Bapak udah ngedit, kemudian Bapak pencet berikutnya. Nah Bapak bakalan masuk ke menu yang sebelum diposting ya Pak. Jadi Bapak bisa ngejelasin di video ini misalkan padi apa gitu ya Pak ya. Iya. Diketik padi unggulan misalnya ya Pak, menjual padi unggulan. Kemudian Bapak klik posting. Nah setelah itu Bapak tinggal tunggu nih. Kemudian jika udah selesai, Bapak tinggal masuk ke menu lagi. Nah nanti di sini Bapak bisa share nih videonya gitu. Bapak punya WA? Iya. Nah Bapak tinggal klik videonya, kemudian Bapak share ke WA biar orang-orang yang ada di kontak Bapak itu tahu gitu.